Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang kolaborasi file dengan Google Slide. Ya. Saya coba masih share screen ya. Saya lupa lagi filenya di mana. Oke, saya coba. Bapak Ibu yang menggunakan HP ya, yang menggunakan HP sudah diinstal Google Slide belum? Google Slide. Google Slide. Yang gambarnya kayak kertas dilipat pojok kanan atas berwarna kuning. Ya. Kalau pakai laptop tidak perlu diinstal lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu contoh. Saya kasih ke Bapak Ibu linknya. Ya. Di kolom chat silakan Bapak Ibu buka. Google Slide-nya. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu. Oke, saya coba tampilkan di sini ya. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi. Yang sudah bergabung ada 3 orang, 4 orang yang sudah bergabung. Nah, Bapak Ibu bisa langsung geser-geser ke bawah ya. Di sini ada petunjuk pengisian. Ini baru halaman 1, Budian sudah masuk halaman 2, halaman 3. Saya bisa ngecek siapa yang sudah masuk di halaman 2, halaman 3 dan seterusnya ya. Nah, di sini ada 3 orang di halaman 1, di halaman 2 ada 2 orang. Nah, yang halaman 3 1 orang, Budian bisa masuk halaman 4, slide 4 ya. Bisa kelihatan di sini yang sedang membuka halaman berapa. Nah, di sini petunjuk pengisiannya. Pertama, pilih slide yang masih kosong dan jangan menghapus slide peserta lainnya. Sebaiknya membuat komentar di slide yang dipilih dengan kata ini slide saya, nama Bapak Ibu. Tidak perlu membuat slide baru, gunakan template yang ada, edit dan isi template kosong yang disediakan. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Di sini diminta kolaborasi makanan khas daerah ya. Artinya Bapak Ibu nanti mengisi, satu orang mengisi satu slide. Nah, Bapak Ibu isi dengan gambar makanan di sini, makanan khas daerah. Caranya, Bapak Ibu tidak perlu ngopi ke yang lain. Bapak Ibu bisa langsung mencari di slide ini. Caranya, kalau menggunakan laptop, ya, di bawah, pojok kanan bawah ada explore ya. Bapak Ibu klik explore. Ya. Nah, kemudian di sini, ini untuk layoutnya nanti kita akan pelajari juga, tapi nanti. Lalu search your dog on the web. Misalkan makanan khas daerah. Klik makanan khas daerah, pilih image. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mau yang mana ini makanan khasnya. Nah, misalkan ini nih. Ini 1. Tidak perlu di copy. Ini langsung diklik tombol plusnya. Klik tombol plus. Nah, otomatis ini akan muncul. Itu, otomatis akan muncul. Nah, kemudian kita kasih misalkan daerah mana ini? Bandung. Namanya apa? Namanya dalam kurung Awug.
Gitu. Nah, supaya nanti tidak ada orang lain yang menggunakan slide Bapak Ibu klik kanan ya, atau misalkan klik insert, bisa dari klik insert, comment. Maaf, saya ulangi, klik insert, comment. Ini slide saya. Ini nama Bapak Ibu udah ada di sini. Tulis tweet saya, misalkan Fani Dian Irvani. Klik komen. Maka di sini orang lain tidak akan mengedit lagi. Gitu. Dah, misalkan Bapak Ibu mau nambah lagi gambar yang lain, tapi sebelum menambah gambar, supaya Bapak Ibu settingnya tidak manual, ya. Ini kan perhatikan, ini kan melebihi garis kan ya? Supaya tidak melebihi garis, Bapak Ibu klik back dulu di sini. Lalu back lagi. Nah, kita pilih layoutnya. Kita pilih layout mau yang mana. Misalkan saya pilih layout yang ini. Nah, maka tampilannya jadi begini. Pak, saya pengen tambah lagi gambarnya. Boleh tambah lagi gambarnya. Misalkan makanan khas Indonesia. Klik image. Daerah, ganti. Tadi Awu, kemudian naonnya. Yang mana ya? Nah, iya. Ini bisa, nah ada dua cara tadi ya, saya ulang lagi. Bisa klik langsung tombol plus ini, atau bisa klik dulu gambarnya, supaya kelihatan lebih jelas tampilannya, setelah klik insert. Nah, maka kan ada dua. Atur lagi, kembali lagi explore-nya, atur lagi gambarnya. Misalkan jadinya pakai yang ini deh, biar lebih jelas. Atau misalnya yang ini nih. Gitu. Ini cara ngatur secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memperkecil, memperbesar gambar. Gunakan tombol explore ini. Di explore ini. Pengen ganti pakai yang ini, mangga. Jadi tampilannya lain. Ganti dengan yang ini, silahkan. Ya. Bebas Bapak Ibu ya. Itu cara menambahkan. Sehingga nanti tiap orang akan memiliki slide yang berbeda. Ini slide saya. Di slide 2, ini Budian. Di slide 3, ini siapa yang slide 3? Belum ada yang isi nih. Coba diisi gambarnya. Caranya dicari di sini. Search your dog on the web. Itu. Oke, gimana Bapak Ibu, bisa dipahami Google Slide-nya? Kolaborasi dengan Google Slide. Mana tadi? Sudah ada, nambah. Slide 2, slide 3, slide 4, udah, slide 5. Ini slide 5 ada 2 orang yang bekerja di satu slide. Saya kenapa tahu 2 orang? Karena di sini ada 2 lingkaran. Berarti 2 orang lagi bekerja di halaman ini. Kemudian di sini di slide 6 ada 2 orang yang lagi bekerja juga. Itu. Jadi kita bisa lihat siapa yang sedang bekerja saat ini secara langsung ya. Nah, kaitan dengan pembelajaran, ini juga hampir sama seperti yang tadi Bapak Ibu Jamboard. Ini bisa Bapak Ibu share ke tiap siswa dengan nama yang berbeda untuk tiap slide. Seperti misalkan membuat cerita tentang
siswa masing-masing, karakter siswa dan sebagainya. Bapak bisa gunakan ini, ya. Oke, saya ulang lagi. Untuk masuk ke Explore, ya, bisa diperhatikan di sini, di layar ini Bapak Ibu ya. Saya tutup dulu Explore-nya. Untuk masuk ke Explore ada dua cara. Oh, ketutup. Ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan tool. Ada tool, lalu pilih Explore. Ini yang pertama. Yang kedua, tanpa tombol tool di atas, Bapak Ibu bisa mengklik Explore yang ada di pojok kanan bawah yang ini. Nah ini. Tombol Explore yang nggak warna kuning. Atau kadang warnanya abu-abu ini. Tergantung moodnya. Kadang abu, kadang kuning. Kalau moodnya lagi bagus, dia warnanya kuning. Tapi kalau moodnya lagi nggak bagus, warnanya warna abu. Ini warnanya kuning ya. Kalau saya coba klik di sini, nah lihat. Ini warnanya. Ya gimana Bu? Saya nggak ada tampilan itu, explore itu di bawah. Nah, kalau di HP, di laptop Bu? Laptop. Laptop. Tidak ada tampilan. Itu sebenarnya bukan tidak ada tampilan. Coba perhatikan Bu, tampilan awal ini sini nih. Tampilan awalnya. Nggak ada explore kan? Yang ada hanya bentuk ini aja. Iya. Bintang. Iya. Kalau ditunjuk dia keluar explore-nya Bu tuh. Oh, iya. Kalau nggak ditunjuk nggak ada. Iya. Coba. Warnanya warna abu-abu kalau ini. Kalau di sini warnanya warna kuning gitu. Itu request to access, Pak. Coba. Gimana Batin? Saya mau akses yang link yang terakhir ya, itu masih request ya. Itu perlu di ini sama Bapak ya dulu ya? Yang link terakhir dari Pak Agus atau dari saya, Bu? Dari Pak Agus. Oh iya, berarti Pak Agusnya belum nge-share file Jamboardnya, Bu. Oh, ya gitu ya, Pak ya. Gitu. Belum di-share gitu. Nah ini jadi nanti Bapak Ibu bisa juga menggunakan slide ini untuk pembelajaran. Misalkan dikasih soal nomor 1, di tiap siswa diberikan 1 orang 1 slide untuk menambahkan foto misalkan jawaban. Itu. Ini sebagai contoh aja saya kasih makanan. Bukil lapar we, iya slide 7 ya sahaya teh. Kupat tahu. Slide 7 bikin lapar ini. Nah, ini kan tulisannya ada di belakang ya. Tulisan ini ada di belakang. Kemudian gambar ada di depan. Bapak Ibu nggak usah capek-capek geser-geser tulisan dan gambar. Jadi Bapak Ibu tinggal klik explore-nya. Diklik mau pakai yang mana gitu. Sok ini Ibu, siapa yang slide nomor 7 teh ini teh? Yang slide nomor 7 tinggal dipilih. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek ngedit gambar posisi tulisan. Itu sudah diatur oleh Google gitu ya. Mangga paham Dani, gimana paham Dani? Paham Dani, mangga? Waduh, makanan. Ya ini saya nyoba tadi yang khas Oh, gitu. Yang khas Cirebon ya Pak? Iya. Nah ini udah betul Pak. Tinggal di setting Pak. Iya. Itu secara otomatis itu diaturkan oleh Google biar kita nggak usah nggak usah capek-capek bikin setting manual gitu. Nah yang 6. Ini kan ada 3 gambar ini. Ada 3 gambar. Nah ini kalau misalnya kita buat diperkecil sama sendiri, ini repot diatur sama sendiri. Tinggal diklik tombol explore di bawah, ya. Itu. Tinggal klik tombol explore di bawah ini. Ubah settingannya mau pakai yang mana. Itu. Explore yang di oke, I see. Saya tutup dulu ya. Nah ini. Nah explore yang ini Bu. Bentar Pak, jadi harus buka. Di sini ada explore nih. Oh iya, di situ ya Pak ya. Nah, klik explore. Terus Nanti akan muncul
Ibu pilih mau yang mana. Oke, iya, iya Pak. Itu. Jadi itu otomatis itu settingannya otomatis Bu ya. Iya ya. Explore. Settingan gambarnya. Ini gambar mau berapapun Bapak Ibu masukkan itu bisa otomatis disetting oleh Google. Hanya ini ada catatan, ada hanyanya, ada tapinya. Kalau mau memasukkan lebih dari satu gambar, misalkan 2 gambar, 3 gambar, caranya supaya lebih hemat, ya, supaya lebih hemat, Bapak Ibu masukkan 1 gambar dulu, setting. Kemudian 2 gambar, 3 gambar, setting. Karena kalau ada gambar yang numpuk, belum disetting, itu biasanya eksplornya nggak aktif. Biasanya eksplornya nggak aktif. Iya, nggak aktif Pak ini Pak. Ya, kalau gambarnya banyak, numpuk gitu, gambarnya numpuk. Maka ekspornya nggak aktif, jadi layoutnya jadi hilang. Nggak bisa di layout lagi. Kecuali kalau gambar pertama sudah di layout, kemudian gambar kedua Ibu tambahkan, itu pasti muncul gambar ekspornya. Layoutnya akan muncul di situ. Masih belum bisa ngedit Papa nih. Ibu di slide berapa, Bu? Slide 1. Slide 1. Masih itu yang kata Papa nih yang sama otomatis sama Google diaturin nah, itu. Ini kenapa nggak bisa? Karena tulisannya numpuk, Bu, gambarnya numpuk. Ibu jadi harusnya pilih gambar slide-nya, cari slide yang kosong, Bu. Ini Ibu di slide 1 kan? Harusnya Ibu pilih slide yang kosong. Nah, slide 8 masih kosong, Bu. Slide 12 sudah ada yang lagi ngisi. Saya di slide 12 Pak Pani, tapi nggak bisa cari explore-nya, nggak ada ini. Slide 12. Explore yang nggak ada. kosong slide berapa Pak Pani? Yang kosong slide berapa? Slide 8 kosong, 13 kosong. Explore-nya ada di pojok kanan bawah, Bu, yang ini, Bu. Ini slide 12 saya, Bu ya. Nah, di sini ada, Bu. 12, Pak. 12 tapi pojok kanan bawah ya, oke. Yang gambarnya abu-abu kotak. Oke. Kalau belum ada gambar, ini memang harus kita tunjuk dulu, baru muncul explore. Kalau nggak ditunjuk, nggak muncul explore-nya. Yang ada hanya kotak warna abu-abu aja. Aneh ya. Kalau misalnya mau mengganti gambar atau menghapus gambar gimana, Pak? Kalau mau menghapus gambar, nah, oke. Saya lihat di slide 1 ada yang salah masukin gambar ya. Kalau mau menghapus gambar, tinggal diklik gambarnya, yang ini. Tekan tombol delete tuh di keyboard. Delete. Yang ini, atau misalkan boleh di sini edit. Delete. Gitu. Hilang kan. Gitu cara menghapus gambar. Diklik gambarnya, klik tombol edit, delete. Atau misalkan klik gambarnya, lalu pencet tombol delete. Betul. Masih belum bisa ngatur Papa nih yang tadi, yang ngatur itu. Ngatur sama Google-nya. Oke, Ibu nomor 8 ya, Bu? Iya. Oke, nah perhatikan Bu di slide nomor 8. Perhatikan di pojok kanan bawah. Ini, ya, Bu. yang itu kan yang warna abu-abu ya. Udah kuning loh, Bu, sekarang, Bu. Coba diklik Explorer-nya, Bu. Diklik yang ini, diklik aja dulu, dibuka. Ya, soalnya keluar masuk bentar. Oh, keluar masuk. Halo Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Masuk ke Meet, masuk ke sini, ke slide-nya. Ya. Bentar, masih loading juga, aduh. Jadi nggak bisa dua ini ya, dua apa sih namanya, dua tab nggak bisa 2 tab gitu? Bisa, Bu. Pada saat Ibu klik link yang ada di kolom chat, itu otomatis akan membuka tab baru. Otomatis akan membuka tab baru. Oh iya iya. Itu.
Ini yang abu-abu udah diklik. Diklik yang abu-abunya. Keluarnya pelajari itu, keluarnya pelajari di saya mah. Nah itu Ibu di slide berapa Ibu? 8. Slide 8 yang gambar mie kocok. Oh ini ada nih. Udah ya, bener ya? Ya udah gitu, bisa kan? Yang pasti jangan sampai ada 2 gambar yang numpuk, itu Bu prinsipnya. Kalau muncul 2 gambar yang numpuk, maka tidak akan bisa diedit gitu tampilannya. Layoutnya tidak bisa kita ubah. Itu. Nah, untuk sharing atau kolaborasi untuk di Google Slide itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa diterapkan pada pembelajaran daring terkait kolaborasi ini. Tadi dengan Jamboard, yang kedua dengan Google Slide. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menuliskan soal di sini juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi nanti siswa suruh unggah aja gambar. Cara mengunggah gambar, nih saya coba tampilkan lagi di sini. Kalau misalkan gambarnya tidak ada, misalkan gambarnya foto yang sudah dibuat oleh di HP, ya. Caranya, Bapak Ibu klik insert untuk menambahkan gambar kalau di HP atau di laptop, klik insert, pilih image. Nah di sini. Kalau upload from komputer, tinggal diklik. Kalau filenya sudah ada di komputer. Kalau filenya ada belum dipoto gitu ya. Mau langsung dipoto, klik kamera. Klik kamera. Ini langsung dipoto langsung. Kok tampilannya ini? Oh, ini lupa, saya lupa. Maaf. Ini yang belum dinonaktifkan. Mau apa ini tadi lupa. Mau ngapain ini? Ini untuk menambahkan gambar Bapak Ibu. Jadi kalau ini kan tadi gambar yang sudah ada di internet. Ya. Nah kalau gambarnya, misalkan siswa mau mengerjakan tugas, di tiap slide dikasih untuk mengirimkan tugas. Nah Bapak Ibu tinggal klik insert, image, pilih mau upload dari komputer atau dari laptop, atau dari HP, atau langsung dari kamera. Kalau kamera tinggal klik kamera langsung dipoto aja selesai gitu. Ini harus diubah dulu settingannya. Saya lupa pakai Perfect Cam, ini belum di uninstall Perfect Cam. Jadi kalau menampilkan kamera pasti munculnya Perfect Cam terus. Itu. Atau misalkan saya image upload from your computer atau dari laptop. Misalkan yang ini, saya ambil. Nah ini Bapak Ibu. Ini tinggal dirotasi, diklik kanan. Rotate, mana rotate? Oh ini rotate. Counter clockwise. Kemudian klik explore. Naswa, dia lah. Iya Bu Silmi. Tulisan Bu Silmi cenata. Assalamualaikum Bapak Ibu wali santri, kami dari divisi tahfidz ingin mendata anak-anak yang Oke. Sampai di sini Bapak Ibu gimana? Sudah bisa dipahami? Nyoba ya. Oke, boleh Ibu silakan. Bebas Ibu. Harus beda slide dengan yang tadi. Ya, beda Bu, harus slide yang baru Bu. Oh iya. Yang mana yang masih kosong? Masih banyak ke bawah aja Bu, di slide setelah slide 12 kosong Bu. Saya 13 ya. Boleh Bu. Coba ya. Ini di slide 11 tadi siapa ya belum dirapikan ini? Oh, Anonymous Python. Mulainya dari apa? Insert? Iya Bu. Lah, mananya tulisan insert teh? Ada di atas, di bawah tulisan kolaborasi. File edit tampilan sisipan. Oh, itu bahasa Indonesia. Sisipan. Aduh, benten Ibu.
Udah karunya Itu sama seperti gini, Bu. Mau mengganti bahasa, asalnya bahasa Inggris mau diganti ke bahasa Indonesia. Yang menjelaskannya pakai bahasa Indonesia. Coba cari bahasa. Yang nyari nggak ada bahasa di situ, gitu. Yang ada justru language, gitu. Nggak ada insert, yang ada sisipkan ya. orang ganti lah. Matching atunya kayak orang cobiannya. Silakan dicoba, Bu. Picture. Kalau pakai bahasa Indonesia, explore-nya apa ya? Bu Yanti itu kalau pakai bahasa Indonesia, explore tulisannya apa, Bu? Sisipkan. Ya, yang di pojok kanan bawah, Bu. Kolaborasi, file edit, tampilan, sisipkan. Bukan, Bu. Yang explore, Bu. Yang explore, Bu. Oh, explore yang bawah. Hah? Tulisannya apa kalau di bahasa Indonesia? Nah, ini kelak. Yang di pojok kanan bawah ini nih. Pelajari, ada pelajari. Pelajari yang abu itu, yang abu. Yang abu itu. Tulisannya apa, Bu? Bukan explore? Explore bukan? Bukan. Pelajari. Oh, pelajari. Oke. Nah, ini gambarnya kepotong ini, ambil Papa nih. Ningal tinu tadi, tinu explore teh. Gambarnya kepotong. Masakannya kepotong. Digentos etanya, Bu. Ganti settingannya, Bu. Explore eta teh. Anu di Google teh dieukeun di atur Google. Nah, ini tinggal kalau misalkan mau diubah settingannya, Bapak Ibu lihat, Ibu tinggal dicek di sini. Oh, ini karena memang, nah ini bisa, Bu, di sini, Bu. Yang tidak terpotong tuh. Itu tidak terpotong, Bu. Saya ganti. Atasnya lepas gitu ya? Mohon leras, Bu, gitu. Jadi jawaban siswa bisa disisipkan di sini, foto jawabannya, kemudian nama siswanya ditulis di sebelahnya. Gitu. Ya, ya. Jadi insertnya sisipkan. Sisipkan. Bahasa itu language. Gitu. Tadi ekspor. Kemarin ini bahasa ya. Dari bahasa dan language itu gimana? Bahasanya jadi kacau. Biar di ekspor yang ada pelajari. Oke. Ini, nah. Ini cara sharingnya ya. Nah, sekarang saya ingin memberi cara men-share ke siswanya, Bapak Ibu ya. Kan ini cara mengisinya, cara membuat layout. Nah, untuk memberikan, kalau kita mulai dari awal ya, bagaimana caranya? Oke. Ini saya minimize dulu Google Drive-nya ini. Oke, saya buka Google Drive-nya dulu. Nah, pertama, Bapak Ibu buka di Google Drive. Google Drive, ya. Kalau ada yang akun belajar, lebih baik pakai akun belajar, Bapak Ibu. Gitu. Biar kapasitasnya lebih besar. Nah, kemudian setelah itu, Bapak Ibu klik New. Ya. Klik New, Google Slide. Nih, pilihannya Google Slide. Maka otomatis ini akan membuka di slide baru. Nah, dari sini tinggal kita ganti nama filenya. Misalkan latihan 1 MTK umum. Di sini bisa Bapak Ibu menggunakan judulnya atau tampilannya pakai yang mana terserah Bapak Ibu ya. Misalkan saya pakai setting yang ini. Nah, untuk tiap siswa supaya misalkan nanti mengerjakannya di tiap slide berarti
Soalnya mau kita buat sama atau berbeda gitu. Di sini nama gurunya. Supaya tampilannya tetap sama, Bapak Ibu di sini tinggal langsung klik insert new slide. Untuk judul kita kasih nama siswa. Nama siswa, ini supaya diisi oleh siswa. Kemudian kotak yang bawahnya kita hilangkan dulu supaya nanti kita bisa menampilkan explore-nya. Jawaban siswa kita tulis di sini. Nanti gambar jawaban siswanya supaya bisa disisipkan di bawah. Dibuat dulu satu, setelah ini selesai, ya, setelah ini selesai, Bapak Ibu copy sebanyak kebutuhan sesuai jumlah siswanya. Diklik ini, kemudian klik kanan, copy. Lalu di sini klik kanan, paste. Atau boleh pakai tombol Ctrl V ya. Banyak siswa. Oh ya, lupa, soalnya belum dituliskan. Tuliskan soalnya di sini. Pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya misalkan Bapak Ibu bentuknya foto, simpan di sini pertanyaannya, silakan boleh ya. Atau ditulis juga boleh. Kalau mau ditulis berarti insert dulu text box-nya. Insert text box-nya, ditulis pertanyaannya beserta langkah-langkahnya. Perintahnya seperti apa? Ketika ini sudah selesai semua, nanti kan jawab siswa akan menjawab di sini dalam bentuk gambar. Ya, nama siswa siapa? Unggah gambarnya di sini. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu klik share. Tombol share ini. Klik share. Sama seperti tadi. Di sini klik change link. Ke siapa? Anyone with the link. Fokusnya apa? Pilih editor. Kalau sudah, copy linknya. Done. Copy linknya, kemudian done. Setelah ini selesai, Bapak Ibu tinggal masukkan ke sini. Bisa masukkan ke chat ya, supaya siswa bisa langsung mengerjakan saat itu. Bisa langsung masukkan ke chat. Saya kirim langsung linknya yang barusan di copy kolom chat. Nah, silakan Bapak Ibu gabung sekarang di kolom chat, dari kolom chat tersebut. Jadi dikirimnya ke chatting ketika meeting, sehingga pekerjaannya bisa langsung dikerjakan saat itu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengerjakannya, kapan aja siswa mengerjakan, nanti ini bisa dikirim di Classroom. Dikirim di Google Classroom. Nah, ini sudah mulai bergabung 2 orang. Gitu. Budian sudah menggunakan akun pembelajaran, alhamdulillah. Yang satu lagi belum. Kucing nih. Goper. Nah, nanti silakan. Itu caranya Pak, Ibu ya. Cara men-share-nya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau dibuat misalkan, ini saya cukup buat satu aja untuk jawaban siswa atau 2 slide aja untuk jawaban siswa, saya ingin menambahkannya di Google Classroom. Boleh Bapak Ibu, ya. Saya coba buat di Classroom. Mana sih? Saya coba buat dulu yang baru deh.
Bapak Ibu sudah ada akun Classroom kan ya? Sudah punya aplikasi Classroom? Sudah, baik. Ini untuk join Classroom, saya jangan pakai yang ini, tapi copy link invite. Silakan Bapak Ibu gabung ke kelas saya dulu, Bu, Bapak Ibu ya. Itu. Yang terakhir? Yang terakhir, iya Bu. Ini untuk menunjukkan supaya nanti tiap siswa dapat tugas yang sama, tapi nama tiap siswa berbeda-beda gitu. Oke, saya coba buat classwork ya. Itu yang udah gabung ada berapa orang ini ya? Oke, ada 3 orang sudah bergabung. Oh, udah tambah lagi ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita coba buat create penilaian assignment ya. Lupa. Nah, kita samakan dengan yang tadi ya. Tadi teh Pelajaran. mana sih tadi teh? Saya lupa lagi filenya di mana. Bukan kolaborasi kan? Tadi di mana saya naruh file, Bu? Latihan 1 MTK gitu bukan? Oh, latihan 1 ya. Oke, saya tutup dulu ininya. Oke, di sini misalkan latihan 1 MTK umum. Tunjuknya kerjakan soal pada lampiran dengan menempelkan foto, atau menyisipkan pada slide yang disediakan. Nah, kemudian kita pilih slide, kita ambil dari Google Drive. Ya. Kita ambil dari Google Drive filenya. Nah, ini kan ada file latihan 1 MTK umum. Klik ini, lalu insert. Nah, di sini karena ini file, kita klik student and view file agar setiap orang punya tugas yang sama tapi dengan file yang berbeda, maka Bapak Ibu pilih make a copy for each student. Ya. Kelasnya kita pilih penindakannya ada betul ini. Pilihannya untuk semua siswa. Kalau ada yang belum gabung silakan segera gabung. Pilihannya semua siswa. Batas waktunya saya tidak batasi ya. Kalau sudah, kita klik assign. Ini saya udah masuk belum? Oke, kalau Saya sudah udah masuk belum? Udah belum ya, Ibu? Bentar. Ini saya coba tutup dulu, nanti bisa diedit lagi kok. Udah ya? Udah ada. Sip. Malah saya nggak masuk. Bentar, punya saya kok nggak masuk ya? Terus? Oke, udah masuk ya. Baik, saya kembali lagi ke classwork. Ini saya edit. Saya akan assign ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, nanti kita lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Saya klik assign. Ya, ada 10 siswa ya Bapak Ibu. Di file saya akan kelihatan, tapi di file Bapak Ibu itu akan kelihatan. Sebentar.
Ada yang hilang. Oh, salah masuk. Bapak Ibu bisa dilihat filenya nggak? Oke, lihat, perhatikan Bapak Ibu, file di sini. Tiap orang memiliki file yang berbeda. Ini Pak Ahmad Hamdani, Pak Dede, dan Pak Asep Saiful Bahri. Ini sepertinya baru bergabung ya. Kalau yang bergabungnya sudah dari, oh udah muncul ternyata, lagi refresh. Perhatikan, tiap orang memiliki nama file yang berbeda. Bu Ida Farida, Pak Ahmad Hamdani, Bu Atin, Bu Emma, Bu Dian, Bu Wina, Pak Agus, Pak Eko, Pak Dede, Pak Asep, dan Bu Yanti. Jadi, ketika Bapak Ibu memberikan tugas satu, ya, maka otomatis kalau misalkan di settingnya seperti tadi, ya, kayak student will get a copy. Ini setting sesuai dengan tiap orang memperoleh copy, maka tampilannya itu menjadi seperti ini. Tidak ada namanya. Jadi Bapak Ibu ketika ngoreksi, oh ini nama atas nama Anu, udah selesai. Yang sudah mengumpulkan Bu Ida Farida langsung dikirim. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung nyari nama lagi ketika menugaskan, gitu. Diassign per student mendapatkan satu kopiannya, ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini jadi template-nya. Ini template ini masternya. Jadi Bapak Ibu cukup bikin satu buah masternya, nanti akan di-copy oleh Google secara otomatis untuk menjadi sebanyak siswa yang Bapak Ibu ampu. Putus-putus Pak Pani suaranya. Putus-putus suaranya. Nah, udah bagus sekarang. Nggak pernah jadian, kok putus sih. Kapan jadiannya Bu? Kok putus Bu? Gak tahu. Jadi cukup satu kali Bapak Ibu membuat template soal, ya, dan itu otomatis akan dibagikan ke seluruh siswa berdasarkan nama siswa. Ya, di sini ada 11 siswa Bapak Ibu yang sudah gabung, dan setiap siswa memperoleh file yang berbeda-beda. Ini tidak akan tidak akan mengganggu yang lain. Berbeda dengan tadi fokus kolaborasi langsung yang makanan, itu bisa jadi siswa A ngerjain di sheet 1, siswa B iseng, saya ganti aja namanya. Memungkinkan kalau yang itu. Kalau yang ini jelas tidak mungkin karena setiap siswa memperoleh tugas yang berbeda, ya, memperoleh file yang berbeda. Gitu. Memperoleh file yang berbeda, nanti mereka akan menggunakannya masing-masing. Template-nya cukup satu kali saja dibuat oleh Bapak Ibu. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu, Bapak Ibu silakan. Bisa ada yang masih bingung? Kalau misalnya itu siswa, ya gimana Bu? Siswa mengerjakannya itu di filenya itu pakai tulis tangan, diketik atau gimana tuh? Nah, cara pengerjaan kalau soal yang dalam bentuk Google Slide ini ada beberapa cara Bu. Bisa langsung diketik di sini.
Tapi kan kalau matematika agak repot ya. Ya, ya itu makanya. Nah, kalau matematika, saran saya, biarkan anak membuka file pertanyaannya di sini. Ya. Ketika anak sudah selesai mengerjakan, ya, itu bisa langsung kirim jawaban di sini. Kirim jawaban dengan cara yang tadi. Insert atau sisipkan. Ya, insert atau sisipkan ya. Berupa image gitu. Nah, berupa image, bisa langsung, bahkan bisa langsung dipoto, Bu. Ya, ya, ya. Jadi kalau Ibu pakai HP ya, klik insert, kemudian image, kamera. Kalau nggak ketemu insert, boleh sisipkan, Bu ya. Pilih aja kamera. Nah, itu langsung bisa langsung foto, Bu. Karena kebetulan ini ada aplikasi lain yang harus di itu. Ya kan biasanya siswa kan kerjainnya di buku tugas gitu ya. Ya, ya bisa mengerjakan di buku terus dipoto, taruh sini. Iya gitu. Bahkan bisa jadi nanti kalau misalkan tugas 1, misalkan tugas 1 foto di sini. Kemudian nanti tugas 2, di sini ada tugas 2 nih. Foto di sini. Tugas 3, foto di sini. Jadi siswa dari awal pembelajaran sampai akhir lengkap tugasnya, itu bisa dilihat di satu slide gitu. Ya, ya, ya. Bisa seperti itu juga gitu ya. Tidak tercecer gitu filenya. Gitu. Kesimpulan Pak Pani kayak tadi. Jadi kesimpulan untuk sharing Google Slide ya, itu cara sharingnya sama seperti sharing di Google Jamboard. Dengan mengklik tombol share, kemudian pilih bagian pilih gambar bawah ini. Nah, di sini muncul pilihan tambahan kalau ini dari Classroom diambilnya. Changeling, kemudian di sini kita pilih keywordnya, kita ganti menjadi editor. Lalu klik done. Ya. Maaf Bu Yanti, di mute dulu ya. Nah, kemudian untuk membuat soal itu silakan seperti Bapak Ibu bebas buat soalnya dari apa saja, mau diketik, mau gambar. Kalau kita mau membuat soal di sini, kemudian jawabannya disiapkan slide kosong. Kalau mau langsung seperti tadi sharing kolaborasi makanan, ya, berarti ini harus dibuat slide banyak. Tapi kalau misalkan hanya satu orang siswa, untuk ditempelkan di Google Classroom, itu bisa cukup 1 atau 2 buah slide kosong untuk jawaban siswanya. Ya. Cara membuatnya tadi dari Google Drive dulu, cara membuat file slide-nya, Google Slide.